Lagi pengen cerita masalah, tahu kan, akhir-akhir ini di TikTok, di medsos itu lagi huru-hara per skincarean. Mafia skincare itu ternyata banyak ya, dari yang overclaim, dari yang bohong. Intinya banyak banget pemain-pemain skincare itu yang nakal dan jahat. Bener-bener deh, aku sampai nggak habis pikir di mana hati nurani mereka menjalankan bisnis seperti ini. Mungkin karena terlalu berambisi untuk pengen jadi kaya ya. Dan aku sampai mikir, ini kejadian ini pas banget dengan hadirnya barang skincare aku tuh baru jadi di pabrik dan lagi proses pengiriman ke sini bulan September. Dan di bulan itu juga dimulailah huru-hara skincare ini karena hadirnya sosok Doktif ya, udah tahu kan pasti. Dia mengungkap semua skincare yang overclaim awalnya, terus terungkap juga dokter-dokter lain juga mengungkap adanya skincare yang berbahaya, mengandung bahan-bahan berbahaya. Ada juga skincare yang mengandung bahan berbahaya tapi sudah BPOM, dan ini buat aku ini paling zolim ya, paling zolim karena udah ada BPOM-nya tapi dalamnya dikasih lagi gitu, dioplos lagi sama krim yang berbahaya. Untuk apa ya? Untuk biar cepet kaya. Karena gini ya, kalau skincare udah dipakein bahan itu otomatis di muka customer yang beli skincare itu efeknya tuh akan cepet, 1 atau 2 minggu tuh udah kelihatan hasilnya, which is hasilnya itu putih, bagus, bening, kinclong, glass skin. Jadi dia berpikir, wah ini gila, bagus banget nih. Dari situ dia akan ngomong ke semua orang bahwa, gue punya ada sunscreen, ada skincare yang gue pakai nih, bagus nih. Akhirnya berbondong-bondong lah pada beli. Padahal itu hasil dari krim yang berbahaya. Dan mereka tuh nggak curiga karena banyak banget orang yang awam ya akan hal ini, dan banyak juga orang yang pengen mendapatkan hasil yang instan tanpa mikir akibatnya akan seperti apa gitu. Dulu juga aku korban dari skincare yang mengandung hydroquinone dan merkuri. Itu aku sekarang udah umur 40 plus, itu benar-benar susah banget untuk ngobatin dampak dari skincare yang abal-abal itu, karena skin barrier aku tuh udah rusak. Jadi benar-benar flek-flek hitam yang masih ada tuh, bintik-bintik itu susah banget ngilanginnya gitu. So ya, ternyata dunia skincare seperti itu gitu. Bulan ini skincare aku baru datang, aku bikinnya Januari dan datangnya tuh September, pas 9 bulan ya, udah kayak ngandung bayi banget ya. 9 bulan pas. Nah pas huru-hara ini terjadi, jadi aku sempat down sih. Kenapa ya? Aduh, pasti orang makin skeptis gitu, pasti aku akan lebih susah lagi jualannya, pasti aku akan lebih susah lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa skincare aku tuh bagus gitu. Karena sebelum huru-hara ini terjadi, aku tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berbuat curang, karena aku dari dulu udah berbisnis, udah lama berkecimpung di dunia bisnis. Jadi prinsip aku tuh selalu customer first. Jadi untuk keuntungan itu nomor kesekian. Ini juga semua berkat dari pengalaman aku memakai skincare manapun. Itu banyak yang gak cocok ataupun gak ada efeknya, jalan di tempat, yang ternyata sekarang baru ketahuan ternyata banyak sekali skincare yang memang overclaim, yang seharusnya dia bisa
berefek karena overclaim itu, jadi ya nggak ada efeknya gitu, bahan aktifnya tuh sedikit. Nah setelah aku riset selama kurang lebih 1 tahun untuk menemukan bahan-bahan yang benar-benar works untuk kulit, karena banyak ya bahan skincare itu dan bahan aktif itu banyak. Dan dulu tuh aku sampai skeptis, ini skincare mengandung bahan A, B, C, D, tapi kok nggak works ya, kenapa ya, apa ya. Terus aku cari tahu kan ini fungsinya untuk apa, misalkan Tranex untuk apa. Tapi pas dicobain gitu, mana fungsi-fungsi ini gitu. Dulu tuh aku awam, jadi bohong, ini cuman di jurnal doang nih fungsinya untuk inilah itu, tapi aku pakai skincare yang mengandung bahan itu tuh nggak ngefek gitu loh. Sampai di lemari aku tuh banyak banget skincare yang bekas aku pakai dan nggak kepake lagi. Jadi aku tuh ganti-ganti terus karena bener-bener pengen nih nemuin yang bagus gitu loh. Makanya sampai aku bikin sendiri, aku belajar dari situ, pengen tahu nih apa sih masalahnya. Ternyata bukan cuma dari komposisi, tapi dari persentase komposisi itu sendiri juga benar-benar berpengaruh. Jadi rata-rata ya yang di brand-brand itu emang sih ada bla bla, tapi komposisinya kayaknya sedikit. Dan benar aja kan, sudah di review banyak banget skincare yang overclaim, yang klaimnya misalkan ya namanya 5%, taunya isinya cuma 0, sekian gitu loh. Gitu. Dan terbukti kan sekarang kenapa banyak skincare yang gak efektif ya, karena ya banyak oknum yang nakal. Akhirnya aku bertekad research, mulai cari-cari tahu untuk bikin serum, ikut course. Dan setelah ikut course aku tuh ngerasa menemukan sesuatu yang bikin happy gitu. Seneng ya ternyata ngeracik-racik ini gitu. Kayak pas awal aku aja bikin restoran, aku tuh ngeracik-racik resep-resep itu juga gitu loh. Itu sebelum aku buka restoran, aku preparationnya juga sama 1 tahun, bikin menu ini, menu itu, aku susun dulu satu persatu, beli bahan A, B, C, D yang gagal, buang apa segala macam. Pokoknya untuk mencapai satu produk yang benar-benar works, enak, terus berkualitas, itu nggak bisa. Itu kita harus benar-benar melakukan trial dan error. Jadi nggak bisa kita tahu resep ini misalkan bikin asal ya udah asal jadi, itu nggak bisa. Yang penting buat aku pengen bisnisku langgeng, aku pengen orang tuh ngerasain kalau di restoran aku bener-bener pengen customerku tuh balik lagi gitu, nggak kapok datang ke restoran aku. Dan alhamdulillah sekarang udah 9 tahun, aku lebih daripada customer yang baru, aku masih lebih banyak dengan customer yang setia, yang return, yang sampai saat ini masih setia dengan restoku gitu. Dan sekarang aku implementasikan ini ke skincare juga. Jadi dulu di bisnis fashion, restoran juga aku selalu berprinsip sama, customer first, quality number one, service, untuk harga juga affordable. So dengan seperti itu produk kita akan selalu di hati customer. Nah mudah-mudahan skincare aku juga akan bisa diterima oleh banyak orang, karena aku dari dulu sebelum huru-hara ini terjadi, aku selalu bertujuan ingin produk aku tuh bermanfaat, ada efeknya. Jadi aku nggak asal dagang bahan aktif sedikit terus asal jadi, asal punya brand. No, buat apa punya brand tapi udah aja orang beli cuman sekali, that's it, dan nggak mau coba lagi. Buat apa kayak gitu bisnis, buang-buang uang, buang-buang waktu. Jadi lebih baik riset yang lama, belajar terus, cari tahu. Jadi kamu tahu apa yang kamu jual itu, kamu tahu. Nggak seperti banyak banget orang-orang yang sekarang nih yang overclaim, ternyata dia nggak tahu itu apa, jadi nyalahin pabrik. What? Lu nggak tahu apa yang lu jual dan lu udah dapet ratusan miliar dari situ, padahal oh my god, speechless. Apa memang tujuannya cuan? Ya seperti itu, nggak akan mikirin customer pastinya. Aku tuh